Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Mohon jangan di skip video ini ya, karena video ini pendek. Sekitar 10 tahunan yang lalu itu saya menemukan sebuah berita di laman di luar negeri yang menjelaskan bahwa di seluruh dunia itu ada komunitas orang-orang yang sangat benci pada hewan, sedemikian sampai mereka sangat-sangat menikmati kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan pada hewan-hewan itu. Komunitas itu, mereka membentuk sebuah komunitas untuk melakukan penyiksaan pada hewan, dan kemudian video-videonya mereka unggah di dark web atau dijual untuk komunitas-komunitas psikopat yang lainnya. Begitu. Ya, luar biasanya adalah bahwa kemarin itu newsroom ternyata juga narasi newsroom itu kemudian juga mengeluarkan sebuah video yang juga menceritakan hal yang kurang lebih sama, bahwa di seluruh dunia ini ada komunitas-komunitas orang-orang psikopat yang jahat yang mereka dengan sangat senang hati menerima video-video penyiksaan hewan. Dan yang membuat saya pengen aktif lagi main Smackdown itu adalah bahwa ternyata orang-orang yang menyuplai video-video penyiksaan pada hewan itu adalah orang-orang dari negara-negara miskin, salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Jadi ada banyak sekali orang-orang di Indonesia yang mereka itu menerima jasa untuk menyiksa hewan dan kemudian videonya mereka jual. Begitu. Kalau misalkan Baraya simak video di narasi newsroom itu, ternyata ada orang-orang yang aktif main di Facebook, ada orang yang aktif main di YouTube dan sebagainya. Mereka konten-kontennya itu menceritakan tentang bagaimana cara merawat monyet dan sebagainya. Sebenarnya video-video itu adalah cara mereka untuk mencari para pelanggan di dunia yang terselubung, di dunia yang tidak diketahui, di media-media sosial yang tidak bisa diakses dengan sangat mudah. Itu ternyata mereka menjual video-video paling sadis yang dilakukan pada bayi-bayi monyet. Jadi bayi monyet itu misalkan ditangkap, kemudian tangannya dihancurkan pakai palu di video, atau bayi monyet dibakar hidup-hidup dan sebagainya, dan kadang-kadang juga itu di depan si induk monyetnya dan sebagainya. Nah, cara-cara seperti ini kemudian dijadiin konten yang luar biasanya dari orang-orang yang kayak gitu tuh. Itu adalah, jadi mereka bikin konten YouTube yang menceritakan tentang bagaimana cara merawat bayi monyet, bagaimana caranya merawat monyet yang terluka dan sebagainya. Sebenarnya yang melakukan kekerasan dan membuat si bayi monyet itu terluka mereka sendiri. Jadi mereka bikin kontennya untuk dijual ke para psikopat itu. Kemudian setelah monyetnya terluka, diobatin, dijadiin konten juga untuk mereka dapat AdSense di YouTube. Setelah itu mereka siksa lagi bayi monyet itu untuk konten berikutnya, begitu seterusnya sampai si bayi monyet itu mati gitu. Dengan cara-cara yang paling mengenaskan, cara-cara yang paling menyedihkan. Ternyata ada orang yang seperti itu. Makanya saya mohon pada Baraya di sini, ya kemarin lalu kan saya misalkan ya, saya sering sekali minta bantuan pada Baraya ini di sana di sini. Nah, sekarang saya minta bantuan pada Baraya di narasi newsroom itu. Silakan Baraya klik di situ, ada yang sudah diedit, ada yang sudah disensor ya, ada video yang sama sekali tidak disensor dan sebagainya. Nah, di video-video itu ada orang-orang yang oleh narasi newsroom itu diperlihatkan, ada channel YouTube, ada Twitter, ada Facebook dan lain sebagainya. Silahkan kalau mungkin Baraya cari dan temukan orang yang seperti itu, kemudian kasih pelajaran di satu sisi yang sesuai dengan konstitusi negara ini, tetapi di sisi lain bikin mereka supaya jerak gitu, karena ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dan sesuatu yang sangat menakutkan. Saya tidur sampai ke bawah mimpi ini, dengarnya narasi newsroom, kok ada orang-orang yang seperti ini jual konten kekerasan demi mendapatkan uang, tapi dengan cara-cara yang sangat keji seperti itu. Kenapa saya minta bantuan kepada Baraya untuk memberikan pelajaran konstitusional kepada mereka itu? Karena narasi newsroom juga menjelaskan bahwa ada beberapa di antara mereka yang kemudian diciduk oleh polisi, kemudian ditangkap, tapi kemudian dibebaskan lagi karena pasal-pasal yang menjerat kekerasan pada hewan di Indonesia itu sangat-sangat ringan, sangat-sangat murah. Jadi misalkan mereka itu nyiksa hewan, dapat konten, dapat duit banyak banget dari orang-orang psikopat-psikopat itu. Kemudian ketika ditangkap polisi, mereka hanya didenda 1 juta rupiah dan tidak ditahan sama sekali, karena memang pasalnya seperti itu. Jadi ya, di sini saya percayalah banyak di antara Baraya orang-orang yang bisa melakukan tindakan yang lebih, misalkan kelompok pencinta hewan atau apa sebagainya. Tolong usahakan orang-orang yang seperti ini tuh ditangkap atau diberi pelajaran yang konstitusional agar mereka itu jerak dan tidak melakukan hal yang jahat lagi. Karena apa? Karena gini Baraya, secara psikologis kenapa mereka memilih bayi monyet? Karena bayi monyet itu adalah yang secara fisiologis paling mirip dengan bayi manusia.
Jadi satu-satunya cara atau satu-satunya hal yang membuat mereka tidak menyiksa bayi manusia itu adalah karena hukum. Jadi kalau hukum kita lemah, maka kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada level-level selanjutnya. Semoga dipahami ya. Saya mohon bantuan sekali kepada Baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Silahkan tonton di kolom deskripsi ada narasi newsroom. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.